Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Minggu ini kita punya tema berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kali ini kita yang biasa membicarakan masalah wanita, kehidupan wanita, apa yang kita katakan tentang wanita. Kali ini kita akan ganti setir dikit. Kita akan membahas tentang pria. Dari perspektif wanita, memahami pria dari sudut pandang Alkitab. Dan kita akan belajar bersama untuk bisa mengerti dunia mereka, sekalipun kita lebih berharap mereka mengerti dunia kita. Tapi ini pelajaran yang mungkin menurut saya sangat berharga sekali karena kita akan melihat bagaimana pria yang kita bisa belajar untuk bisa mengerti hidup mereka. Nah, ada 3 bagian dari topik ini, dan saya akan mencoba untuk membahas dalam tiap minggu kategorial. Tapi sebelumnya izinkan saya buka dalam doa dulu ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam masa susah, masa senang kami, Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan kami sangat bersyukur Engkau adalah Allah yang memimpin hidup kami, menuntun kami, dan juga Allah yang memberikan kami berkat-berkat tak terduga. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami bisa bebas dari segala trauma dan belenggu apapun yang mencoba untuk mengikat kami dan tidak memerdekakan kami. Dalam Kristus kami merdeka dan kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak tadi ini, biarlah Engkau berbicara melalui alatmu Tuhan, pakailah hamba Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami semua. Apa yang dari Tuhan akan tersampaikan, dan biar kami juga bisa saling mengerti dan juga bisa mengerti pria lebih baik lagi. Tuhan tolong kami, biarlah segala yang kami katakan memuliakan Engkau, dan biarlah akan banyak proses healing juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai kami, dan kami bersyukur akan hal tersebut. Kami mengucap syukur dan berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, so saya akan mulai dengan satu cerita. Jadi waktu saya diceritakan ini oleh teman saya, ada seorang dokter plastik surgery yang sangat terkenal. Dia itu cerita anaknya atau siapa yang cerita, saya lupa persisnya ya. Ini udah cukup lama. Ada satu masa di mana ada perempuan cantik sekali datang kliennya dia. Nah, perempuan cantik ini bilang begini. Dia bilang kayak, "Dok, saya mau ubah hidup saya, mau ubah hidung, mau ubah ini, mau ubah ini, mau ubah ini, mau ubah ini, mau ubah ini. Saya mau ini nih." Dokternya agak-agak bengong karena ini orang ini udah cantik gitu, udah secara estetika tuh udah kayak udah pas gitu, nggak perlu dia papain. Nah, kebetulan dokternya juga orang Kristen. Dia berdoa, dia bilang gini, "Tuhan, what should I say?" gitu. Nah, terus ada pokoknya dia merasa bahwa Tuhan tuh mengarahkan dia untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya dia. Dia nanya, "Kamu suami udah berapa lama menikah? Suami kerja apa? Anaknya berapa?" Nah, dia mulai sadar kalau ternyata suaminya itu dia nanya begini, dia bilang, anaknya sekian, oke. Nah, kalau sehari-hari tuh gimana kegiatan di rumah? Terus istri bilang, iya, jadi saya tuh ngurusin anak, ngurusin suami, kayak ngurusin pokoknya semua kebutuhan rumah tangga. Terus nanti suami saya pulang kerja, saya ceritakan gitu, hidup gimana anak-anak, gimana rumah dan sebagainya. Oh, entar, katanya dokternya. Jadi kalau suami pulang, kamu ngobrolnya apa aja gitu? Em, Ngobrolnya, saya kan cerita sama suami saya, anak-anak belajarnya apa aja, masalahnya apa aja di sekolah. Terus saya juga akan cerita nanti eh, di rumah perlu perbaikin apa, uangnya apa aja yang diperlukan. Pokoknya tiap hari tuh ada aja cerita masalah anak-anak, masalah rumah gitu. Terus dia nanya, terus suami Anda diceritakan nggak masalahnya? Enggak. Nah, terus dokternya ketemu titik terangnya. Karena wanita ini kenapa pengen operasi, dia merasa tidak aman. Dia merasa dia takut sekali kalau suaminya nyeleweng. Kalau suaminya punya wanita lain. Kalau suaminya meninggalkan dia. Akhirnya si dokter nanya kepada dia, "Nah, bentar. Jadi kamu kalau sama suami kamu tuh hanya komplain dan memberitakan masalah hidup kamu?" "Iya." "Terus kamu nanya nggak, dia hari itu ngapain? Di kantor gimana, lagi ada masalah apa, terus tadi perjalanan gimana, macet apa lancar, terus em, ada apa lagi di kantor, di terus gimana pertemanannya dan sebagainya." Enggak, loh, nggak pernah, nggak pernah nanya keadaan dia seperti apa, hidup dia seperti apa gitu, enggak.
Jadi selama ini hanya ngomongin masalah kamu aja. Iya, akhirnya dokter begini, boleh nggak mulai hari ini belajar juga untuk pengen tahu kehidupannya dia. Untuk nanya, jadi nanya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi gitu. Agar nggak cuma masalah ibu aja, atau masalah anak-anak, atau masalah rumah, tapi juga pengen tahu kehidupannya dia. Loh, perlu ya dok? Kan dia juga perlu didengar. Dia perlu dimengerti. Perlu juga eh, di, dipedulikan. Nangis itu. Dia bilang, ya ampun, saya nggak nyangka, saya tuh egois banget ya dok. Selama itu hanya saya dan anak-anak dan rumah. Saya nggak pernah nanya kehidupannya dia. Katanya dokternya, coba deh. Coba dulu ya. Jangan diapa-apain dulu mukanya. Coba dulu aja. Akhirnya beberapa minggu kemudian, dia telepon. Dia bilang, dok, nggak jadi operasi ya. Ternyata sekarang tuh hubungan saya sama suami saya jadi semakin baik. Suami saya kaget pada saat saya nanya ke dia, gimana kerjaan, gimana urusan kantor. Dan saya belajar tuh dengerin. Dia ngomong saya dengerin, dengerin, dengerin. Dari awalnya ragu-ragu, sampai dia akhirnya mulai cerita, dan tiap hari dia sekarang cerita. Dan rumah kami berbeda sekali, kami jadi lebih mesra, dan kami jauh lebih bisa mengasihi. Terima kasih ya dok, gitu. Nah, hari itu dokternya bilang bahwa ternyata masalah wanita itu bukan cuman mengubah muka atau mengubah keadaan, tapi seringkali mengubah cara kita berkomunikasi. Karena relasi itu berhubungan dengan komunikasi. Hal-hal yang lainnya pun juga karena seringkali sementara. Tapi komunikasi itu adalah satu kunci yang bisa membuat dua pribadi bisa saling mengerti, saling mengasihi, saling menghormati, dan sebagainya. Kenali Kenali pria-pria di sekitar kita. Mau itu suami kita, anak-anak kita, saudara pria kita, kakak kita, adik kita. Karena kita perlu kenal sama mereka. Mereka adalah tipe pribadi yang seringkali mendengarkan wanita, tapi jarang sekali didengar oleh wanita. Mereka seringkali suara mereka tuh tidak terdengar di rumah. Karena kalau ada beberapa sister, beberapa brother, pasti yang brother lebih diem dengerin, yang sister kayak, kemarin ya, tadi ya di sekolah, oh gini. Lebih heboh kalau perempuan, karena perempuan lebih cepat mengartikulasikan pemikiran mereka dalam perkataan. Tapi untuk pria akan lebih sulit, sehingga kita harus belajar untuk memberikan mereka ruang waktu agar mereka bisa menceritakan siapa mereka, apa yang mereka rindukan. Kenali mereka, cari tahu apa sih passionnya mereka, apa ketakutan terbesarnya mereka, impiannya mereka apa, traumanya mereka apa, terus cara mereka berpikir dalam mengambil keputusan itu seperti apa, panggilan hidup mereka tuh apa, yang callingnya mereka apa, dan apa yang mereka tertarik dalam hidup, hobinya apa, pertemanan seperti apa mereka rindukan, kota mana mereka pengen tinggal, dan sebagainya. Maka dari itu kita harus belajar untuk memberikan ruang untuk mereka agar mereka bisa memperkenalkan diri mereka yang sebenarnya. Dan seringkali kita nggak memberikan mereka ruang karena kita terlalu sibuk menceritakan dunia kita. Nah, pria perlu didengar, tapi seringkali mereka nggak mau menceritakan karena nggak ada yang minta mereka untuk menceritakan. Nah, karena itu kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Kita berbicara tentang kita waktu yang lalu kita berbicara tentang topik-topik yang berhubungan dengan wanita kayak ibu kita, ibu mertua. Tapi pria adalah topik yang sangat penting karena di dunia saat ini kita harus belajar untuk memahami tanggung jawab pria. Apa aja sebagai teman, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai sahabat kita. Jadi mereka punya ruang yang sangat penting gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ibu kita atau kita bicara tentang ibu mertua kita, em, kita udah belajar nanti setelah kelas ini kita akan bicara tentang anak-anak kita gitu ya. Tapi banyak hal yang penting adalah pria juga. Pria punya posisi yang sangat penting dalam berinteraksi kita sebagai manusia gitu. Nah, sudut pandang wanita menjadi rumit kan kadang-kadang tentang apapun kan kita overthinking dan kita overanalyzing gitu. Tapi kita juga harus belajar untuk mempelajari apa yang pria perlukan juga gitu untuk bisa mengerti dunia pria melalui perspektif Alkitab. Nah, jadi kelas ini dirancang untuk biar jadi bekal untuk kita semua agar kita bisa bijaksana untuk menggunakan interaksi kita, waktu kita, dan agar kita bisa mendukung dan merayakan dan memberikan
dukungan, support dan dukungan, merayakan, dan juga membantu mereka agar kehidupan pria-pria di sekitar hidup kita menjadi semakin baik di masa remaja mereka, masa kecil mereka, remaja, masa lajang mereka, masa menikahnya mereka juga, siapapun mereka, posisi mereka adalah saudara, ataupun anak, ataupun pasangan, ataupun orang tua kita. Jadi kita belajar untuk bisa memahami ini dari penting sekali untuk kita bisa memahami peran dan tanggung jawab pria sebagai teman, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai saudara dari perspektif Alkitab. Jadi kita akan mempelajari selama 3 minggu ini. Minggu pertama hari ini tentang hati seorang pria, memahami dasar-dasar Alkitab tentang artinya menjadi seorang pria dan calon suami, calon suaminya kita atau calon suaminya untuk istrinya di masa depan. Minggu kedua, minggu depan, tentang suami menurut Alkitab, mengetahui tanggung jawab dan peran seorang suami dalam pernikahan. Ini akan bicara lebih detail tentang pernikahan, walaupun belum menikah, it's okay, agar bisa mempersiapkan diri ya. Nanti berikutnya lagi, minggu ketiga, tentang ayah menurut rancangan Tuhan. Menjelajahi peran pria sebagai ayah, dan bagaimana wanita dapat mendukung perjalanan mereka sebagai ayah yang baik. Jadi kita punya andil, kita juga bisa menghentikan mereka menjadi seorang ayah yang baik dengan salahnya kita gitu. Jadi kita akan mempelajari lebih detail lagi di minggu ketiga. Jadi semoga kita bisa belajar bersama ya. Ada sebanyak buku di Amerika saat ini. Buku-buku di Amerika itu tentang bagaimana cara menjadi pria yang baik. Cara memasang dasi, cara membersihkan sepatu, cara untuk mengganti ban mobil. Dan ini banyak orang menganggap ini sebuah hal yang aneh. Kenapa harus ada buku mengajari anak-anak pria agar bagaimana cara bisa menjadi pria yang untuk jadi laki-laki yang dewasa atau laki-laki yang bisa mandiri, laki-laki bisa mengerjakan banyak hal. Dan banyak sekali orang juga punya suatu hal yang mengagetkan untuk banyak orang. Kenapa? Karena ini adalah tugas seorang ayah. Tugas seorang ayah untuk mengajarkan kepada anak-anak prianya cara bersihin sepatu, cara potong kumis, cara untuk nyisir rambut, cara untuk biar menghigienisnya tubuh dan sebagainya. Tiba-tiba fungsi ayah nggak ada di keluarga, sehingga buku harus menggantikan posisi ayah tersebut. Banyak buku-buku zaman sekarang di mana banyak single mother yang punya anak pria nggak tahu gimana cara untuk menangani emosi pria atau menangani semua rutinitas pria, sampai akhirnya mau nggak mau mereka harus beli buku untuk anak prianya. Ini satu hal yang harusnya seorang bapak yang membantu anaknya untuk bisa menjadi pria yang baik gitu. Tapi yang terjadi adalah perlu pertolongan dari luar. Nah, karena itu banyak sekali perdebatan yang mempertanyakan apa sih sebenarnya fungsi masyarakat pada umumnya untuk membentuk seorang pria. Karena sekarang ini sedang krisis teladan pria yang bisa membantu anak-anak itu melihat teladan, mencontoh teladan. Karena kalau kita ngomongin tahun 50-an, tahun 20-an, mereka punya bapak di rumah yang memberikan contoh, nah ini cara perbaikin ban, ganti ban. Ini caranya perbaiki ledeng. Ini caranya jendela rusak diapain. Jadi anak akan lihat bapaknya. Tapi sekarang dengan banyak fungsi keluarga tidak berjalan lancar, akhirnya anak harus membaca buku atau ibu harus menyediakan akses untuk anak mempelajari bagaimana caranya menjadi pria atau calon pria yang menjadi pengertian. Tapi saya ingin membawa kita pada poin pertama. Tekanan menjadi seorang pria. Nah, di sini kita akan melihat banyak sekali um, kebanyakan pria Kristen merasa sulit sekali menjalankan hidup dan yang bertanggung jawab sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai anggota gereja dan warga dunia. Mereka merasa begitu banyak tekanan. Mereka merasa begitu banyak orang tidak mengerti mereka. Mereka merasa bahwa kayak satu sisi mereka dimarahi oleh wanita-wanita yang sekarang ekstrim feminis. Oh, toxic masculinity. Mereka bingung, jadi gimana sih? Kita harusnya behave seperti apa? Mereka bingung gitu karena banyak pressure dari wanita tradisional menginginkan mereka untuk menjadi pria yang tradisional. Tapi dari dunia wanita modern ingin mereka harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi terlalu banyak pressure dari mereka dari begitu banyak akses. Jadi di rumah dapat tekanan untuk harus menjadi anak yang teladan, harus menjadi anak yang pintar. Di luar harus menjadi cowok yang macho, cowok yang bisa kuat menghadapi dunia. Tapi di satu sisi juga kamu kurang kurang lembut nih, kamu terlalu kasar, kamu terlalu ini. Jadi ya
benar gitu. Jadi banyak pria tuh akhirnya bingung gitu. Saya harus jadi seperti apa? Apakah harus beda-beda? Harus mikir, oke, kalau ke pacar saya harus lembut. Oke, kalau ke orang umum saya harus harus macho, harus tough. Ini gimana? Jadi mereka banyak sekali yang akhirnya letih dengan tekanan menjadi seorang pria. Dan juga menjadi seorang pria, bebannya jauh lebih besar daripada menjadi wanita. Contohnya, mereka dari usia muda, apalagi kalau dalam konteks Asia, Indonesia gitu ya, mereka harus bekerja lebih giat karena mereka harus menghidupi bukan cuma mereka. Karena di Indonesia pun juga orang kayak pergi dengan pacarnya dia. Seringkali pria yang harus traktir gitu. Itu sebuah budaya yang saya nggak tahu dari mana dapatnya. Di Indonesia lebih sering kayak gitu. Karena menurut wanita gini, lah kalau dia aja pacaran nggak mau bayarin makan saya, nanti kalau nikah gimana gitu. Itu seperti kayak sebuah tes gitu ya kadang-kadang ya. Kalau untuk cewek-cewek kayak, ih dia pelit banget, dia nggak mau bayarin saya baksonya lo kemarin suruh bayar sendiri-sendiri. Emang kita di negara barat gitu. Jadi untuk pria juga banyak tekanan. Dia harus tampil keren, cool, tapi juga harus lembut, tapi juga harus keras, tapi juga jadi kayak banyak sekali tekanan dari masyarakat, dari orang sekitarnya, dan dia juga melihat bahwa sekarang ada shifting juga, banyak cewek-cewek suka sama cowok-cowok Korea. Ya kebayang nggak jadi pria Indonesia yang kayak mungkin mukanya muka Jawa atau muka Batak, tiba-tiba ceweknya bilang, aku suka banget sama aktor ini dari Korea. Dia kayak, hmm, saya gelap, saya matanya belok gitu. Jadi mungkin dia akan jadi mereka lebih lebih banyak pressure. Tekan jadi pria tuh banyak sekali. Bukan cuma dari sebagai anak remaja atau anak kecil, tapi juga sebagai orang dewasa gitu. Tekanan secara finansial, tekanan sebagai prestasi, tekanan dalam mereka harus bersikap, berpakaian, mempunyai apapun yang mereka miliki agar orang-orang menghargai dan menghormati dia. Permisi sebentar ya. Mm. Nah, mereka begitu banyak merindukan. Ada seorang penulis bernama Patrick Morley. Dia bilang begini. Dia bilang, saya menulis buku. Dia bilang kurang lebihnya ini saya summarize aja ya. Saya menulis buku. Saya mengumpulkan 24 pria Kristen yang berusia 24 hingga 47 tahun. Kebanyakan di pertengahan itu, 30-an kebanyakan. Nah, saya bilang sama mereka, um, apa aja isu-isu topik yang menarik dan yang mereka terdorong untuk menceritakan untuk gini. Kalau ada satu tipe isu-isu di dunia pria yang sangat mereka perlukan untuk dibicarakan. Apa saja isu-isu tersebut? Jadi 24 pria ini disuruh mikirin apa sih kalau ada pembicara atau penulis deh yang bisa menulis isu-isu yang penting untuk dibahas. Kalian pengen bahas apa? Terus tiba-tiba mereka semua menceritakan semuanya. Ternyata pas sudah selesai, dia akhirnya menemukan ini masalahnya pria. Pertama, pria ingin banget dibicarakan masalah identitas. Siapa saya dan apa tujuan saya hidup. Jadi pria itu perlu who am I and what my life is about. Mereka perlu untuk mengetahui identitas mereka. Jadi saat identitas itu nggak ada, mereka nggak tahu siapa mereka dan nggak tahu tujuan hidup mereka, mereka akan merasa hilang dan mereka akan merasa kurang bisa menjadi pria yang dipanggil oleh Tuhan gitu. Terus yang kedua, karena pria ini sangat penting, bukan cuma siapa dia, tapi penting sekali tentang mereka punya pekerjaan, keseimbangan hidup. Pertama keseimbangan hidup, yang kedua keseimbangan hidup. Itu artinya bagaimana untuk bisa bagaimana dia bisa life in balance, untuk bisa setia dengan panggilan hidup mereka, untuk bisa setia dengan pasangan hidup mereka, untuk bisa setia dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, pria itu perlu sekali adalah growth atau pertumbuhan menjadi manusia yang berwawasan, yang punya kingdom minded, yang berwawasan kerajaan surga gitu. Jadi uh, bukan cuman mencari ke duniawi, tapi juga bisa punya wawasan surgawi dalam pemikiran bisnisnya, dalam berinteraksi gitu. Yang keempat, pria berpikir ulang tentang pernikahan, di mana dalam mereka menikah mereka mencari sahabat baru dalam diri istri. Jadi istri akan menjadi finding a new best friend in my wife gitu istilahnya. Jadi mencari dalam pribadi si istri ini, dia adalah sahabat saya.
tempat saya bisa cerita, tempat saya bisa menceritakan apa adanya saya, tapi saya dikasihi, dicintai, dan mereka tidak akan menyerah untuk mengasihi saya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia juga ingin bicara di isu anak-anak muncul. Saya mau jadi bapak yang membawa perbedaan dari kehidupan anak saya. Jadi semua tuh pria-pria itu bilang, saya pengen baca buku. Ini semua buku yang mereka harapkan ada ya. Tentang identitas, tentang hidup yang balance, hidup yang keseimbang, tentang setia dengan apa yang Tuhan percayakan, pertumbuhan, growth, bagaimana cara menjadi pria yang punya kingdom minded ya, memikirkan kerajaan Allah. Empat, tentang buku yang membicarakan bagaimana cara menemukan sahabat dalam istri saya. Yang kelima, tentang menjadi ayah yang membawa perbedaan dalam hidup saya. Keenam, tentang persahabatan, bagaimana caranya menemukan dan mempertahankan teman-teman yang kudus, a godly friends, teman-teman yang kenal Tuhan, teman-teman yang suci gitu ya istilahnya. Terus yang berikutnya adalah pekerjaan. Ini penting banget. Bagaimana caranya saya harusnya memikirkan pekerjaan saya. Nah, berikutnya lagi tentang lust atau nafsu. Cara tepat mengatasi dorongan kuat ini sebagai cowok single maupun cowok yang menikah. Terus kebudayaan atau kultur ya. Peran manusia Kristen dalam kebudayaan di masyarakat kita. Dia juga ingin tahu bagaimana cara menjadi pria Kristen dengan budaya Kristen di masyarakat, di interaksi dengan masyarakat yang berbeda-beda budaya. Terus yang terakhir, bagaimana caranya saya membagikan iman saya untuk memiliki percakapan spiritual yang otentik dengan teman-teman saya. Kalau pikir-pikir ya, kita suka berpikir bahwa cowok itu simple banget. Cowok itu cuma mikirnya kerja, olahraga, main games, makan. Makan bahagia mereka, kerja udah ya mereka harus kerja. Mereka kalau pria tuh kalau nggak kerja merasa sebuah identitasnya hilang. Terus mereka suka main game, terus mereka kayak makan, kerja, main games, olahraga. Kalau mereka suka olahraga, tapi itu lebih jarang kali ya gitu. Jadi kita pikir pria tuh simple, mereka tuh sangat ribet dan rumit sebenarnya. Tapi mereka mengartikulasikan dengan bahasa yang sangat simpel. Mereka tuh merindukan untuk dihormati, untuk dihargai, untuk kita percaya kepada mereka, untuk kita mau merayakan mereka, untuk kita mau diajarkan oleh mereka, kita mau untuk berinteraksi dengan mereka dan masih banyak lagi. Mereka masih banyak hal yang mereka rindukan. Dan ini menarik sekali karena kita sekarang akan melihat tentang landasan Alkitabiah tentang tentang pria. Jadi kalau kita melihat naratif kisah penciptaan, di mana Tuhan menciptakan manusia, laki dan perempuan. Dan maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, menurut gambar Tuhan diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan mereka. Kejadian 1 ayat 27. Nah, akhirnya kita tahu bahwa ada dua jenis kelamin. Ada XX kromosom ya, ada XY gitu ya. Jadi laki-laki dan kelamin perempuan terlahir dengan dua jenis kromosom. Ini ada cerita menarik karena ada seorang teman kemarin cerita. Dia bilang ada sebuah skandal besar uh, di gereja di mana ada suami istri yang ketahuan istrinya adalah seorang pria yang udah mengubah alat kelaminnya menjadi wanita. Dan suaminya merasa sangat ditipu dan dia bilang saya nggak pernah mau nikah sama pria yang jadi wanita. Saya mau nikah sama wanita asli. Akhirnya suaminya marah sekali, tapi si istri bilang, tapi kan saya sekarang udah wanita, semua udah wanita. Nah, sekarang akhirnya pertanyaan isu terbesar di gereja adalah, what does it mean to be woman and man? Apa artinya menjadi pria dan wanita? Kalau kita lihat dari reproduksi kita, maksudnya kayak alat kelamin bukan reproduksi, alat kelamin itu bisa juga artificial. Sekarang udah banyak teknologi bisa membuat artificial. Jadi pria bisa dibikin seperti wanita gitu. Saya nggak tahu kalau wanita bisa dibikin seperti pria, saya nggak tahu teknologinya seperti apa ya, I don't know. Tapi yang pasti yang pria jadi wanita udah bisa sekarang. Bentuknya kata mirip banget. Maka itu si suami itu kaget kalau istri itu adalah seorang pria karena dia melakukan hubungan seks dengan istrinya berjalan normal, tapi sampai masa di mana mereka udah nikah bertahun-tahun, terus nggak bisa hamil-hamil, dia cek dia punya sperma sehat sekali, banyak sekali gitu. Dia bilang sekarang giliran kamu cek gitu. Istri nggak mau pergi ke dokter, nggak mau sama sekali. Akhirnya dipaksa, akhirnya pergi pas di USG nggak ada rahim. Dokter bilang, hey wait, dokternya, tapi payudara ada, alat kelamin wanita ada, tapi kok nggak ada rahim gitu. Akhirnya dokter bilang ini, I'm sorry, please explain to me. Akhirnya ketahuan lah di situ. Nah, si suami mau ceraiin istrinya karena istrinya dia merasa bahwa
aku nggak pernah nikah sama pria, aku nggak mau, walaupun kamu udah tubuh wanita, tapi kamu tetap pria, kamu nggak punya rahim. Akhirnya kita dengan teman-teman kita punya punya ini pemikiran. Jadi kita sekarang udah ini, kita nggak cuma tes personality loh kalau mau merit, kita harus tes kromosom juga loh kalau mau merit. Kita teman-teman kita gitu semua kayak iya juga ya. Zaman sekarang udah nggak bisa lagi ngetes cuman psikolog atau terlihat dari luar badannya seperti apa, tapi harus tes kromosom untuk tahu, karena kromosom nggak bisa diubah. Maksudnya alat kelamin bisa diubah tapi kromosom nggak bisa diubah. Nah, jadi ini menarik sekali ya, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, um, nya pria atau male, ya pria, itu bahasanya bahasa Ibraninya adalah zakar. Pasti tahu kan kalau saya sebut zakar artinya pasti ada konotasi yang kayak wait a minute, itu ada kata depannya, ada buah dulu baru kata berikutnya gitu. Ternyata itu bahasa itu artinya kalau bahasa Inggrisnya adalah him, male, male child, mankind, and male human atau animal. Ini tuh artinya yaitu kayak kata kata laki-laki gitu kalau bahasa Ibrani. Bahasa Hebrew ya, Ibrani. Jadi itu kata aslinya adalah keunggulan atau ketajaman, tapi itu ciri-ciri fisiologis autonomi reproduksi pria gitu, menuju ke sana. Ini dari ini loh yang bahasa Inggrisnya ya gitu. Jadi ini cukup menarik, kata itu tersebut dikatakan di Alkitab gitu. Nah, artinya pria itu distinct ya, berbeda dari wanita. Jadi secara biologis berbeda, secara psikologi berbeda, secara emosional berbeda. Sehingga kita harus belajar untuk bisa mengerti mereka juga, bukan cuma minta dimengerti oleh mereka. Jadi um, Tuhan membuat perbedaan antara dua jenis kelamin ini, ada perbedaan struktural sama fungsional. Secara umum laki-laki mungkin jauh lebih kuat dan lebih besar pada wanita, tapi juga secara fisik juga pria tidak bisa melahirkan anak-anak, tapi mereka bisa membuahi dan bisa menghasilkan keturunan melalui wanita. Nah, jadi yang penting sekali juga kita harus lihat bahwa Alkitab berbicara tentang perbedaan pria dan wanita. Fungsinya mereka berbeda di masyarakat, tapi mereka adalah satu, yaitu ciptaannya Tuhan. Berbeda secara biologis, secara psikologis, secara emosional, itu memang berbeda. Tapi kita juga dipanggil untuk memberikan mereka suatu ruang untuk mereka bisa menjadi pria, di mana Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pria, yaitu menjadi pemimpin, untuk punya tanggung jawab yang besar, untuk menjadi pribadi yang bisa melindungi dan penyedia bagi masa depannya mereka, bagi keluarganya mereka. Memang terpanggilan mereka seperti itu, tapi kita harus memberikan mereka juga ruang untuk menjadi pria yang tanggung jawab, pria yang menjadi pemimpin yang baik, menjadi pelindung yang baik, dan penyedia yang baik bagi keluarganya mereka. Terus yang paling sempurna adalah kalau kita mau melihat siapa sih pribadi yang menjadi teladan bagi kita untuk melihat kehidupan pria pria sejati itu seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Karena kita nggak bisa lihat dari orang tua kita nggak bisa lihat dari suami kita, nggak bisa lihat dari anak-anak kita, karena mereka punya kekurangan, mereka punya keterbatasan. Kita lihat dulu kepada contoh yang paling sempurna, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Di mana kehidupan Tuhan Yesus mencerminkan pria sejati. Dia Tuhan menghasilkan begitu banyak sifat-sifat yang begitu sempurna, begitu baik. Ada sifat yang kita bisa menjadi teladan bagi kita semua. Pengorbanan Tuhan, ketidakegoisannya Tuhan. Dia rela untuk mengajarkan kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, apa yang benar, apa yang baik. Dia melindungi mereka, dia mencukupi hidup mereka, dia menemani mereka, memberikan teladan yang paling sempurna. Dia juga sangat kuat, tapi dia juga lemah lembut. Tapi dia juga tahu di mana dia harus berusaha untuk menunjukkan kekuatannya dia, di mana dia harus tetap tenang dan memberikan mereka izin untuk menjadi pribadi-pribadi yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi Yesuslah adalah teladan yang paling sempurna, the perfect masculine, yang dalam kehidupan kita yang kita perlu lihat ke atas dan kita perlu rayakan juga. Jadi peran kita untuk sebagai wanita dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pria-pria di sekitar kita cukup besar, karena kita diberikan suatu kesempatan untuk membentuk mereka juga, mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi pria-pria yang sehat secara finansial, secara emosional, secara seksual, secara identitas, secara spiritual juga ya, secara keseluruhan hidup mereka, agar mereka bisa mengalami ini semua. Nah, ada seorang pendeta menemukan ada 5, dia bilang begini,
Kalau kalau dia bilang secara Alkitab pertumbuhan seseorang kan gini, tahapan kedewasaan seseorang, kedewasaan Alkitab tidaklah rumit dia bilang, tapi perlu dipahamin. Kita mau pria-pria dewasa kan, kita mau anak kita dewasa, suami kita dewasa, kakak adik kita, kakak kita semua dewasa, jadi pria dewasa. Nah, ada caranya dia bilang. Jadi ini, kalau pertumbuhan fisik pada umumnya diukur dari usia, berarti pertumbuhan rohani itu nggak bisa diukur dari usia, tapi diukur dari siapa Tuhan, apakah mereka telah terima juru selamat mereka itu Tuhan Yesus, dan apakah mereka mau maju untuk setia menjalankan panggilan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ada 5, seorang penulis bernama Bob Bunn, dia bilang gini, ada 5 stages atau 5 biblical stages of manhood. Jadi dia bilang 5 tahap untuk menjadi pria, kejantanan seorang pria menurut Alkitab, dia bilang gitu. Yang pertama, dia bilang newborn atau lahir baru. Nah, ini tahap pertama di mana seorang pria dari tahap ini mereka akhirnya di ini the first step ya, ini adalah newborn atau lahir baru. Ini perjalanan awal. Umur berapapun mereka dihitung bukan dari umur, dia udah 20 tahun, dia udah 30 tahun, enggak. Dia lahir barunya kapan? Sehingga saat dia lahir baru, terima Tuhan sebagai juru selamat, dan dia mulai belajar untuk bagaimana hidup sebagai anak-anak anak Tuhan di dunia ini, mereka adalah bayi rohani. Mereka bayi rohani yang diciptakan oleh Tuhan dalam Kristus, dan akhirnya mereka akan belajar, mungkin masih menikmati susu, masih 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 manja gitu ya, masih apa-apa Tuhan provide gitu. Nah, ini tahap pertamanya adalah newborn, lahir baru. Jadi kalau kita ketemu pria, kita ketemu ini calon suami ya, kita ketemu calon suami, kita lihat dia imannya di mana nih dari 5 ini ya. Yang kedua adalah learner atau pelajar. Jadi dia naik tingkat nih. Nah, kalau kalau sama seperti bayi yang bertumbuh menuju ke anak-anak, orang percaya perpindahan dari masa bayi lahir baru ini ke tahap pembelajaran dalam pertumbuhan rohani ini penting sekali. Seperti Yesus ketika masih anak-anak dan ketika dewasa, dan hidupnya penuh hikmat, tinggi badannya semakin naik, ada perkenaan Tuhan, ada orang-orang lain juga berkenan dengan hidupnya dia di Lukas 2 ayat 52. Nah, tapi ini penting banget karena dia mulai belajar untuk dari tadi cuma nerima cuma khotbah hari Minggu aja dengan khotbah hari Minggu, tapi mulai dia menjadi pelajar, dia mulai mencari siapa yang cocok jadi guru saya. Saya mau belajar Alkitab lebih dalam lagi. Saya mau punya mentor, saya mau punya orang-orang yang bisa membimbing saya untuk menuju kepada iman yang lebih dalam lagi, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh, lebih dewasa lagi dalam iman saya. Dia bukan cuma mau hari Minggu aja gereja, tapi dia mau belajar di tengah-tengah minggu. Dia mau Bible study, dia mau ngecek online, dia mau pelajarin Alkitab, dia punya waktu untuk jadi pelajar. Ini tingkat kedua ya. Yang ketiga adalah owner. Jadi kalau yang kedua adalah learner, yang ketiga adalah owner. Nah, di tahap ketiga ini, pertumbuhannya seorang pria, adalah ini ada tahap kedewasaan yang alkitabiah, mulai transisi mengikuti jejak rohani orang lain, dan mulai mengambil kepemilikan pribadi imannya kita. Jadi contohnya gini, kalau di Alkitab ya, sebelum ada Roh Kudus turun di hari Pentakosta, para muridnya kan nggak mengerti dan semua bergantung pada Tuhan Yesus. Kan ini nggak, selama 3 tahun tuh dablek banget, dikasih tahu berapa kali nggak ngerti. Tiba-tiba di Kisah Para Rasul 2, Pentakosta, roh masuk, Roh Kudus datang, semua bisa berbahasa lidah, semua jadi dewasa, semua jadi bisa berbicara. Mereka mengalami transformasi rohani. Mereka akhirnya mulai berjalan dengan iman. Bukan karena apa yang mereka lihat, tapi iman mereka semakin bertumbuh. Dan akhirnya mereka menjadi pribadi yang berani membagikan siapa Yesus kepada dunia. Dan ini adalah kunci dari memenuhi perintah Tuhan Yesus, kita menjadi saksi secara lokal maupun secara dunia. Yang ketiga ini, owner. Itu pertumbuhannya sekarang mereka udah kenal Tuhan lebih dalam lagi. Udah belajar dari mentor, dan sekarang mereka udah memiliki Tuhan dan juga bangga dengan Tuhan dan menciptakan Tuhan kepada dunia. Yang keempat adalah mentor. Mentor sama juga ya, kalau mentor bahasa Indonesia kalau nggak salah mentor juga. Yang keempat, mentor ini adalah saat mereka bertumbuh dalam iman dan kemajuan melalui 5 tahap kedewasaan nanti. Yang ini adalah transisi yang penting. Kenapa?
Karena dari sekedar cuma menerima kebenaran rohani untuk diri dia sendiri, sekarang dia akan menjadi agennya Tuhan untuk menanam kebenaran dalam hidup orang lain. Jadi dia pertama lahir baru, kedua dia belajar, ketiga dia punya memiliki Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mencintai Tuhan dan dia membagikan Tuhan. Sekarang dia akan mendidik orang lain dalam kebenaran untuk mereka pun juga memuridkan orang lain agar mereka punya punya hikmat dari Tuhan, agar mereka juga bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, agar mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang keempat, pria menjadi dewasa secara iman, dia akan menantang teman-temannya untuk percaya kepada Tuhan dan untuk mereka mempersiapkan diri mereka juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Sehingga mereka jadi mentor, punya tanggung jawab dan sebagainya. Ini ini akhirnya menjadi bagian di mana dia terus-menerus mengajarkan kepada pria-pria bagaimana cara menjadi pria-pria yang bijaksana, pria yang baik, pria yang seperti seharusnya. Terakhir, pertumbuhan terakhir adalah builder atau sang pembangun, arsitek pembangun ya. Nah, di sini setelah dia ini adalah perpanjangan dari tahap mentor. Karena menjadi mentor nggak akan pernah bisa lulus, kita akan masuk ke tahap berikutnya aja. Nah, selama itu dia akan mendukung dan melayani sesama dalam tubuh Kristus. Dia mulai berpikir apa warisan yang akan kuberikan kepada generasi berikutnya. Kesetiaannya dia dalam hidup bersama dengan Tuhan dan juga dia memampukan membuat narasi iman yang bergema lama setelah ia masuk ke kekalahan. Nah, please remember this ya. Pada akhirnya kita merindukan pria-pria yang seperti ini. Nih, dia ini kalimatnya nih. Thinking of term of legacy ya. Um, Oke, bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia bagus banget. Dia bilang gini, gimana caranya seorang pria yang tepat adalah dia mampu membangun narasi iman yang bergema lama setelah dia memasuki kekekalan. Artinya, dia menyediakan warisan iman bagi generasi berikutnya, bagi anak-anak cucunya, bagi pria-pria sekitarnya dia, untuk melakukan hal yang benar dan iman yang tetap ada, sekalipun dia tidak ada lagi di dunia ini. Saudara, have you ever been to the place di mana kalian ketemu, atau kalian ingin nggak kayak opanya kalian dulu? Aduh, opa imannya seperti ini, atau omnya kalian atau papanya kalian. Mungkin ada beberapa dari kita kayak opa kita atau buyutnya kita udah pergi dari dunia ini. Tapi legasinya mereka, narasi iman mereka tetap ada, menjadi warisan iman bagi kita semua. Nah, pria-pria di sekitar kita harusnya menjadi pria seperti itu. Bukan hanya menikmati Tuhan, bukan hanya bertumbuh dalam Tuhan, bukan hanya memberikan kepada orang lain apa yang dia miliki, mementorin orang lain untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, dan juga tetap membangun iman banyak orang. Tapi membangun sekalipun hidup mereka sudah nggak ada lagi di dunia ini, iman mereka tetap bergema, membangun narasi iman bagi banyak orang. Nah, ini 5 ini adalah pertumbuhan rohani yang kita harus perhitungkan dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan pria-pria di sekitar hidup kita. Mereka harus lahir baru, mereka harus menjadi pelajar, mereka harus menjadi pemilik iman mereka harus menjadi mentor yang baik, dan mereka akan jadi pembangun iman bagi orang lain. Dan kita mungkin mendoakan pria-pria sekitar kita juga dan berharap mereka juga bisa seperti itu. Nah, kedewasaan seseorang pria dalam pemahaman Alkitab adalah begini, ada 5 prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua orang. Pertama, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Pria-pria yang kita miliki, yang kita kenal di sekitar hidup kita, kita harus doakan agar mereka rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka punya rendah hati, mereka bisa ditegur, dibentuk ulang, mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, pengendalian selera nafsu, atau bahasa Inggrisnya controlling his appetite. Nah, ini kenapa? Karena pria punya selera yang jauh lebih besar daripada wanita. Kalau tidak bisa mengendalikan selera, mereka akan hancur karena selera. Selera makan, selera seksualitas, selera keuangan, semua macam selera-selera yang baik sebenarnya, tapi dalam takaran yang salah, di waktu yang salah, untuk tujuan yang salah, menjadi satu dosa. Jadi kita harus berdoa agar pria-pria di hidup kita punya pengendalian selera nafsu. Ketiga, dia menjadi pria yang bisa melindungi keluarganya. Melindungi keluarga penting sekali. Dia harus memprotek. Karena nantinya dia akan punya keluarga atau dia sudah punya keluarga. Dia harus memprotek, melindungi keluarganya. Yang keempat,
menafkahi keluarganya. Ini panggilan dari Tuhan loh di kitab Kejadian. Prialah yang akan bekerja sebagai pendapatan pertama, terutama di keluarga. Istri boleh kerja untuk menjadi pendapatan sampingan, tapi pria terlahir untuk menjadi pria yang menafkahi keluarga. Jadi jangan sampai fungsi itu kita ambil. Kita mungkin seorang businesswoman yang hebat, tapi pria-pria perlu merasa bahwa dialah yang melindungi keluarganya dan menafkahi keluarganya. Kalau ini dia ambil, dia akan menjadi lemah dan merasa tidak berharga. Karena pria adalah ya, memang pengelola, ya dipanggil Tuhan untuk mengelola dengan baik resources atau semua berkat-berkat yang ada di sekitarnya kita. Jadi seringkali ini ada satu cerita ya, seorang suami istri yang suami istrinya jauh lebih kaya pada suaminya. Terus dia tahu bahwa suami itu punya bukan ego ya, bukan pride ya, tapi suatu kebanggaan kalau dia bisa menafkahi anak-anaknya dan istrinya. Tapi karena ekonomi mereka jomplang banget, istri punya uang lebih banyak, akhirnya tapi istrinya menghormati suaminya. Dia bilang ini, Mas, ini uang bersama. Walaupun aku yang kerja. Jadi aku akan ngasih ke kamu, kamu yang ngatur. Tapi suaminya bukan boros ya. Jadi kalau suami penjudi atau suaminya boros ya hati-hati juga. Kalau bisa kita yang ngontrol. Jadi gini, kalau dalam ekonomi suatu keluarga, siapa yang lebih hati-hati sama uang dan lebih lebih tight atau lebih perhitungan sama uang, dia yang megang keuangan. Karena kalau kasih keuangan ke orang yang boros, habis. Ya, bukan kita boleh pelit, tapi juga kita berhikmat lah dalam ini. Nah, akhirnya dia ngasih suaminya, karena suaminya jago ngatur keuangan, tapi nggak bisa bikin uang saat itu. Terus pada masanya kita lagi rame-rame makan, saya lihat itu dia ngasih suaminya kartu kreditnya dia, tapi suaminya yang bayar. Jadi dia tetap masyarakat di sekitarnya dia melihat bahwa suaminya adalah pemimpin keluarga. Tapi pada waktu itu memang belum bisa menghasilkan uang. Tapi karena dia tidak merendahkan suaminya, suaminya punya nilai juang lebih besar lagi. Saya bilang pokoknya saya akan kaya biar istri saya nggak susah lagi gitu. Akhirnya dia berusaha gitu. Jadi kita jangan sampai kita boleh membantu mereka, tapi jangan mengambil alih tugasnya mereka, yaitu menafkahi keluarga. Pria yang sejati akan menafkahi keluarga dan tidak akan membuat keluarga mereka miskin dan kelaparan dan kesusahan. Dia akan cari cara dengan tangan rajinnya. Dia akan cari cara gimana caranya untuk biar istri dan anak saya hidupnya sejahtera. Biar mereka damai sejahtera. Dia akan cari cara. Dia nggak akan tidur siang. Dia akan kerja. Dia akan cari-cari kan hubungi teman-temannya. Guys, ada bisnis nggak bersama? Ada usaha apa ya? Usaha apa ya gitu. Dia akan berusaha terus untuk mencari sampai bisa mensejahterakan istri dan anak-anaknya. Yang terakhir, dia akan menjadi pemimpin keluarganya. Nah, memimpin dengan baik, mendengar, memimpin, mengarahkan. Ini semua bagian kita juga wanita. Gimana caranya anak-anak kita bisa rendah hati di depan Tuhan? Kita ajarkan kepada mereka untuk minta maaf, ajarkan untuk merasa bahwa kita nggak selalu sempurna, kita nggak harus selalu hebat, mengendalikan selera nafsu. Anak-anak diajarkan puasa, depannya ada kue, hanya boleh makan setelah makan malam. Nggak boleh potong kita kasih. Dia harus belajar untuk dari rumah, untuk menahan-nahan segala nafsunya. Ada waktunya untuk semuanya, nggak boleh selalu harus dapat hari itu juga. Kita yang harus mengambil bagian untuk melatih selera nafsu dari orang sekitar kita dengan bersama-sama, melatih diri maupun melatih bersama-sama. Melindungi keluarga, menafkahi, dan memimpin keluarga. Pada akhirnya, inilah yang kita lakukan adalah mengizinkan pria-pria melihat teladan di Alkitab. Ada Daniel, ada Kaleb, ada Joshua, ada Paulus, dan yang paling sempurna Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita punya banyak contoh-contoh, tapi bagian kita sebagai wanita adalah merayakan, mendukung, mendoakan, membantu mereka untuk menjadi pria-pria yang Tuhan panggil untuk mereka menjadi. Jangan ambil tugasnya mereka, izinkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan bagian kita adalah merayakan mereka. Kita juga bisa melihat ya, bahwa pria perlu didengar. Pembukaan saya tadi adalah komunikasi. Kita sering kali menceritakan hidup kita, tapi jarang dari kita mendengarkan hidup mereka. Waktu saya ke Portugal bulan April kemarin, saya duduk dengan adik saya yang cowok, dia kerja di Lisboa. Saya tanya sama dia hidupnya dia, saya nanya gimana keadaan dia, pasangan dia, pacarnya dia siapa aja, tantangan hidupnya apa aja. Terus dia kaget, dia bilang this is unusual, dia bilang bisa cewek selalu cerita, tapi cowok hanya dengerin gitu. Terus waktu dia cerita, saya nggak ngasih masukan loh, saya bilang nggak boleh gitu deh, harus gini deh, ini deh, enggak. Oh ya, hmm, wow, wih berat juga ya.
Bagus loh. Pokoknya yang kayak yang komen aja gitu. Dia nggak perlu nasehat. Dia cuma perlu cerita dan dia lega loh, dia bilang kayak, I enjoy this gitu. Dan itu saya pelajarin bahwa pria itu juga perlu didengar, perlu dimengerti, kita perlu cari tahu apa ketakutannya dia, apa yang dia suka dan sebagainya. Sehingga kita bisa memahami mereka dari apa yang kita katakan kepada kita, bahwa kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau didengar, kita mau dihargai, kita mau dihormati, dan sebagainya, kita pun juga bisa melakukan hal yang sama bagi pria-pria di sekitar kita, agar mereka bisa tumbuh rasa percaya diri mereka, bahwa mereka adalah pria-pria, dan Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau pakai untuk membawa perubahan dalam kehidupan di masyarakat, kehidupan keluarganya dia, dan kehidupan pribadinya dia. Saya berharap kita tidak melihat pria sebagai um, pribadi yang bikin kita frustasi, tapi kita adalah partner dalam hidup ini. Tuhan menciptakan manusia, wanita dan pria yang sesuai dengan citra Allah. Jadi kita bisa merayakan mereka. Jangan takut. Dan kita bisa berdoa, biarlah pria-pria di sekitar hidup kita mengalami 5 pertumbuhan rohani. Karena pertumbuhan tubuh udah pasti mutlak. Pertumbuhan rohani bisa aja dia stuck di langkah pertama aja atau langkah kedua aja, nggak pernah di ownership, mentorship maupun di building people. Marilah kita bangun mereka untuk bisa bangkit dan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. So I hope and pray ini bagian sedikit tentang pria pada umumnya, tapi mulai minggu depan akan jauh lebih spesifik tentang pria, calon pasangan hidup kita, calon suami atau suami. Yang berikutnya lagi adalah tentang bagaimana pria bisa menjadi ayah yang baik, bagaimana kita bisa figur ayah penting sekali dalam keluarga. Sekalipun mungkin kalau Anda yang pernah udah bercerai, Anda tetap tidak mengambil posisi dia sebagai bapak bagi anak-anak kita. So, hopefully ini bisa membantu kita semua untuk merayakan, mendengarkan, dan bersama-sama bisa bertumbuh dengan pria-pria di sekitar kita semuanya. So, let us pray before kita masuk Q&A ya. Bapak di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mohon pengampunan Tuhan, kalau selama ini kami egois hanya mau menciptakan hidup kami, Tuhan, kepada pria-pria di sekitar kami. Kami lupa untuk menanyakan kepada mereka kehidupan mereka pribadi, apa yang mereka takuti, apa yang mereka rasakan, emosi-emosi mereka, yang kami juga ingin mengerti. Tuhan, biarlah Engkau membimbing kami untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak kami, suami kami, pacar kami, orang tua kami, pria-pria di sekitar hidup kami, Tuhan, agar kami bisa mengerti hidup mereka dan juga belajar dari kehidupan mereka. Kami juga mau merayakan Tuhan agar mereka bisa menjadi pria-pria yang Tuhan pakai secara dahsyat untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Tuhan, kami berdoa spesifik untuk mereka semua di kehidupan kami, semua anak cucu kami, pria-pria hidup kami, Tuhan, suami, pacar, bapak kami, opa kami, Tuhan, semuanya Tuhan, biar Engkau melindungi mereka, Tuhan, biarlah di kehidupan beratnya mereka bisa merasakan kelegahan dalam Kristus, pengharapan mereka hanya kepada Engkau semata, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah mereka, Tuhan, tutup bungkus mereka dalam darah Yesus, biar mereka bisa bertumbuh secara sehat, Tuhan, biar 5 pertumbuhan itu bisa terjadi ke kehidupan mereka semua, Tuhan Yesus, biar mereka punya orang-orang yang tepat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun bisa menjadi orang-orang yang tepat untuk memberikan teladan bagi generasi berikutnya. Tuhan, tolong kami untuk menjadi wanita-wanita yang bisa mengerti, mengasihi, memahami, dan merayakan pria-pria di sekitar hidup kami semuanya. Berkati kami Tuhan, keluarga kami, dan pekerjaan kami, biar Engkau selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.